pembukaan. Kemudian yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Bilik. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan bagaimana menyusun modul ajar, kurikulum merdeka. Kemudian yang terakhir lain-lain dan yang penutup. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina sekaligus sebagai fasilitator sekaligus sebagai komite pembelajaran. Jadi Pak Qasim saat ini perannya bisa di komite, bisa di pengawas pembina, bisa sebagai fasilitator. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru SMP Negeri 1 Bilik. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih sehat, segar bugar sehingga dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan baik. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita sehingga kita akan dapat melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita nanti pada hari kiamat diberikan syafaat yang luar biasa dari beliau. Amin. Ketiga, saya sangat berterima kasih pada Pak Haji Muqasim ini yang jadwalnya sangat padat, bahkan tadi hanya istirahat sejenak aja sudah ada 2 cewek yang nelpon. Nah, ini ya. Jadi ada yang order untuk waktu memberikan pencerahan terkait dengan kurikulum merdeka. Bagaimana prinsip pembelajaran di era merdeka? Karena ruhnya di situ. Kita akan menyusun apabila yang kita susun itu sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu melaksanakan pembelajaran merdeka. Untuk mengulanginya, untuk mengingatkan bahwa kehadiran kita ke sekolah ini, kita melaksanakan program di sekolah ini, itu dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sehingga apapun yang kita laksanakan ke sekolah ini, Bapak Ibu bangun tidur datang melangkah ke sekolah ini adalah dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jadi Bapak itu adalah abdi negara yang akan mengantarkan anak-anak mencapai tujuan pendidikannya. Bagaimana secara nasional ini Bapak sekalian? Kerajaannya, kerajaan, nggak apa-apa, yang bisa dilihat. Ini yang kita lakukan Bapak sekalian, mengembangkan potensi peserta didik. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kehadiran kita itu adalah mengembangkan potensi peserta didik. Dan Bapak Ibu yakin, Bapak Ibu sudah sadar bahwa potensi peserta didik itu beragam, dan perlu dikembangkan secara utuh dan menyeluruh. Utuh artinya ya semuanya, menyeluruh ya seluruh individu yang ada di sekolah ini harus. Agar apa? Berakhlak mulia, bertakwa, beriman pada Tuhan, berilmu. Tapi di sini adalah inovasi. Isinya inovasi. Berilmu. Karena di dalam pendidikan ini adalah ada 2 yang kompetensi dan karakter yang diusung. Kompetensi, silakan nanti inovasi itu apa sudah berilmu atau belum, atau sudah cakap publik. Karena visi misi harus mengarah ke sini. Kreatif mandiri ini hal yang harus dan demokratis dan bertanggung jawab.
Nah ini semua diturunkan menjadi profil pelajar Pancasila. Kalau nanti diperiksa bahwa yang kemarin sudah diputuskan, ditetapkan visi misinya. Kalau masih ada yang belum tercantum di sini, mohon dicantumkan. Karena kita sekolah menengah pertama, tujuan ini diturunkan ke sini profil pelajar Pancasila yang isinya adalah ada di dalam tujuan ini semuanya. 6 dimensi ya, dimensi. Nah, agar tercapai tentunya Indonesia juga punya pendidikan, Indonesia juga punya visi. Visinya sama, mewujudkan visi. Mewujudkan Indonesia maju. Kita mewujudkan apa? Terima kasih. Menurut saya memang sama Pak, bukan tidak tepat tapi kurang tepat. Sebenarnya tidak berkaitan dengan jumlah banyak atau sedikitnya soal, melainkan bentuk soalnya itu yang harus diubah. Jadi untuk 3 anak yang mungkin dianggap di atas rata-rata itu diberi soal yang tingkatannya mungkin agak sulit sedikit. Tapi untuk anak-anak yang katakanlah kurang mampu gitu Pak, jadi diberi soal yang lebih mudah, sehingga karena kan pemahaman siswa kan beda, sehingga kalau hanya berdasarkan jumlah soal saya kira tidak tepat, tapi isi soalnya itu yang menurut saya harus berbeda seperti itu. Ada 2 pendapat yang sama. Yang lain gimana? Ada beda pendapat? Mungkin modul ajarnya itu dilainkan. Modulnya, modul ajar yang dibuat Bapak Ibu kita dan jam keluar tadi. Oh, tidak betul. Sudah tadi belum tepat. Karena apa? Belum dapat dikatakan diferensiasi, katakan. Karena hanya ini untuk mengatasi saja. Sehingga perlu mengidentifikasi kebutuhan belajar anak. Itu tadi kita sampaikan. Apa kebutuhannya baru kita penuhi. Nah, sehingga tokoh pembelajaran diferensiasi komunikasi ini yang namanya diferensiasi ini usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu diferensiasi setiap siswa. Tidak ya dia berkembang dengan baik dengan kodratnya kita mengantarkan mereka, sesuai dengan kodratnya. Sehingga seperti ini ya, ada anak yang tergantung ya, ada anak sudah mandiri, betul, ada yang lambat, ada anak yang cepat. Bagaimana kita memfasilitasi? Ada yang anak sudah terbuka, kecil masih tertutup. Ya, anak-anak itu sulit untuk dikorek, sehingga tidak ketemu persoalan. Ada anak yang masih berpikir konkret, ada yang sudah bisa abstrak. Kalau tidak diberi barangnya seperti ini, anak bingung, tidak mampu memang. Dan hasil karyanya, hasil kerjaannya sudah kompleks. Saya kan nah inilah kesiapan belajar anak. Kita lihat ini. Sehingga dengan kesiapan yang seperti ini tadi, maka kita akan melakukan suatu aktivitas untuk melakukan suatu penyesuaian, sehingga membuat minatnya anak menjadi hancur. Katanya itu medan serum ada gurunya dulu yang disukai, ada serum ada. Kenapa senang? Singo kok konsumsi? Tidak ada tanggalnya, tidak ada. Kosongan nih. Menggunakan. Iya. Akhirnya itu tertarik dengan pelajaran IPS-nya.
sampai sekarang akhirnya menjadi guru IPS. Itu maksudnya minat yang situasi. Saya yakin Bapak Ibu juga begitu. Yang guru IPA, saya senang Pak belajar guru IPA. Yang matematika, senang. Yang bahasa Inggris, senang. Bahasa Inggris saya itu manis, cakep, sabar. Akhirnya dia senang belajar bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris ini gimana? Ngomong-ngomong caranya. Boleh, udah. Itu kan dulu cuma kadang anak nggak bisa belajar itu kan karena materinya sulit, karena kita yang sulit. Ada juga yang tentang itu karena individual yang memang bawaan dari sana. Kodratnya. Nah, kodrat kata ini balik. Bapak Ibu memberikan media materi yang menyesuaikan dengan dirinya, itu bisa menjadi minatnya anak utama. Oleh karena itu, minat anak terhadap materi yang kita berikan itu perlu kita tingkatkan terus dengan melakukan ini. Diri perhatikan. Kita sediakan sarana prasarana yang cocok dengan anak-anak, media yang sesuai, materi. Pak Jalal, Pak Ubay. Mengantarkan anak. Demikian biasa-biasa saja. Tahun-tahun kemarin saya ngajar TIK, di mana TIK itu bentuknya aplikatif, Pak. Langsung ke komputer, anak-anak malah senang semuanya. Jadi saya simpulkan anak-anak itu kebanyakan yang asik dengan aplikatif kayak gitu, Pak. Pelajaran misalnya kayak olahraga, itu mesti senang sudah. Kalau sudah aplikatif, coba urusan dengan bahasa Inggris bumi ya. Ada nggak jenuh? Ini apa ya istilahnya? Posisi kita sebagai superhero lah. Outdoor. Karena satu orang harus menguasai 40. Nah, kalau dulu kan murid dituntut nilai harus tinggi semua. Berarti sekarang kan nilai nggak terlalu penting. Yang penting minat anak ke bahasa Inggrisnya kita genjot kayak gitu. Iya. Apakah seperti itu? Iya, saya setuju itu. Berarti tidak semua Nilai bahasa nggak Inggris penting. Tapi bagaimana anak bisa minatnya ke bahasa Inggris? Nilai kan? Ya, nilainya dinilai-nilai protes nanti. Bayangkan mulai dari SD, Pak. Mungkin kalau Bapak akan tanya tentang catatan rapor di SD, akan begitu. Iya. Nah sekarang rapor merdeka itu ada deskripsinya, ada narasi dari nilai itu, tidak sekedar nilai 80 tanpa ada deskripsi, 70 tanpa ada deskripsi. Nah deskripsi disitulah narasi tentang capaian anak, itulah yang akan menjadi catatan kita bagaimana kita bisa mengintervensi anak. Yaitu pelajaran tatap muka, karena sekarang sudah tidak ada lagi COVID, sehingga dilakukan tatap muka langsung. Kemudian targetnya diharapkan peserta didik bersifat referensi sesuai dengan kelompok paham penuh atau sebagian, dan tidak, ini kategorinya ada 3. Jadi yang kelompok pertama itu penuh, kemudian kelompok yang kedua sebagian, dan yang kelompok ketiga dulu adalah kelompok yang belum menguasai. Di situ diperkirakan muridnya yang ada itu 25, yang paham penuh itu 5 orang, kemudian yang sebagian itu 10, dan yang tidak paham penuh adalah juga 10.
Kemudian menginjak kedua, kompetensi T, A, tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mendeskripsikan sejarah asal-usul keluarga yang dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, disesuaikan dengan tujuan yang tadi. Kemudian B, asesmennya pemahaman bermakna. 1. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu kelompok